Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali belajar OSN Fisika. Pada chapter 12 kita masih melanjutkan pembahasan soal-soal pada pusat massa, momentum, dan tumbukan linier. Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan, kekuatan, juga keluarga kita, sehingga kita dapat melakukan kegiatan sehari-hari seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar siswa pada OSN Fisika, pusat massa, momentum, dan tumbukan linier. Kita lihat pada soal nomor 1. Benda 1 dengan massa M1 bergerak dengan kecepatan awal V0 sama dengan 3 meter per sekon. Secara elastis bertumbukan dengan benda kedua yang memiliki massa M1 sama dengan M2, ya. M2 mula-mula diam. Setelah tumbukan, benda pertama bergerak dengan kecepatan V1, membentuk sudut θ1 30 derajat terhadap arah gerak mula-mula, dan benda dengan kecepatan V2 membentuk sudut θ2 terhadap arah gerak benda mula-mula. Tentukan kecepatan masing-masing, tentukan masing-masing nilai V1, V2, dan θ2, ya. Untuk mempermudah persoalan ini adalah gambar yang ditunjukkan, ya. Ini adalah benda M1, ini benda M2, kecepatan awalnya adalah V0, ya. Ini yang kedua adalah mula-mula 0, setelah tumbukan adalah V1 pada benda 1, pada benda 2 adalah V2. θ1 sudah ada 30 derajat. Yang dicari θ2, V1, V2. Kita bahas bersama-sama. M1 sama dengan M2, V0-nya 3 meter per sekon pada benda 1, V2-nya sama dengan 0 pada benda kedua. θ1 ini setelah tumbukan pada V1 30 derajat. V1-nya berapa, V2-nya berapa, θ2-nya berapa pada kasus yang terjadi pada soal nomor 1. Kita lanjutkan. Inilah peristiwa sebelum tumbukan, ini sesudah tumbukan. Maka diagram vektor yang terjadi, yang arah mendatar atau sumbu X adalah V2 cos θ2, V1 cos θ1. Searah dengan sumbu Y, V1 sin θ1, V2 sin θ2. Ini sudah ada 30 derajat, ya. Jadi setelah tumbukan, inilah vektor-vektor yang bekerja pada kedua benda. Persamaan hukum kekekalan momentum pada sumbu X, ya, yang searah dengan sumbu X, ya. Maka di sini ada V0, ya, pada benda 1, di sini V2 sama dengan V0. Maka, ya, karena masanya sama, MV0 ditambah MV, ya, itu sama dengan M1 V1 cos θ1 ditambah MV2 cos θ2. Ini benda yang kedua mula-mula 0, maka dengan demikian V0 sama dengan V1 cos θ1 ditambah V2 cos θ2. Ini adalah persamaan yang pertama pada arah sumbu X. Kemudian V2 cos θ2 itu sama dengan V0 dikurangi V1 cos θ1, kita sebut sebagai persamaan pertama.
yang terjadi pada sumbu X. Sekarang kita ambil hukum kekekalan momentum pada sumbu Y. Ini ada V1 sin theta 1, V2 sin theta 2. Maka dengan demikian M V1 sin theta 1 dikurangi M V2 sin theta 2 sama dengan 0. Sehingga V2 sin theta 2 sama dengan V1 sin theta 1. Kita sebut sebagai persamaan yang kedua pada arah vertikal atau sumbu Y. Kemudian metodenya adalah kita kuadratkan persamaan 1 dan persamaan 2. Ini kalau sudah dikuadratkan, maka yang ini pada ruas kanan tadi harus diuraikan. Maka V2 kuadrat cos kuadrat theta 2 sama dengan V0 kuadrat dikurangi 2 V0 V1 cos theta 1 ditambah V1 kuadrat cos kuadrat theta 1. Ini persamaan pertama. Setelah dikuadratkan, maka persamaan yang kedua V2 kuadrat sin kuadrat theta 2 itu sama dengan V1 kuadrat sin kuadrat theta 1. Kedua persamaan ini kita substitusikan, maka menjadi ini ya. Ini kemudian dijumlah ya. Maka V2 kuadrat yang ini sin kuadrat theta 2 ditambah dengan cos kuadrat theta 2. Yang ini ruas kiri diambil dijumlahkan, ini dikumpulkan menjadi V2 kuadrat. Ini adalah dikalikan sin kuadrat theta 2 ditambah cos kuadrat theta 2. Yang ini kemudian dijumlahkan menjadi V0 kuadrat ditambah V1 kuadrat. Ini dijumlahkan ya. Yang ini. Nah, ini. V1 kuadrat ini sama ya. Sin kuadrat theta 1 ditambah cos kuadrat theta 1 dikurangi 2V0 V1 cos theta 1 yang ini ya. Masih tetap dikurangi karena ini bertanda negatif. Sehingga ini pada fungsi trigonometri sama dengan 1, ini juga sama dengan 1 ya. Ini sama dengan 1, sehingga persamaannya menjadi V2 kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah V1 kuadrat dikurangi 2V0 V1 cos theta 1. Ini persamaan 3 yang kita inginkan demikian ya. Kita lanjutkan. Nah, energi kinetik kekal karena terjadi tumbukan elastis sempurna. Maka setengah ya, setengah MV0 kuadrat ya. Ini sebenarnya setengah MV0 kuadrat ditambah setengah MVB kuadrat. Karena B mula-mula diam, maka tinggal setengah MV0 kuadrat sama dengan setelah tumbukannya setengah M V1 kuadrat ditambah setengah M V2 kuadrat. Ini adalah energi setelah tumbukan, ini energi sebelum tumbukan. Kemudian kita kalikan 2 dibagi dengan M ya. Maka dari sini kemudian kita menemukan V0 kuadrat sama dengan ya V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat. Kan itu ya. Setelah dibagi M, jadi dikalikan 2 dibagi dengan M, menemukan V0 kuadrat sama dengan V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat. V2 kuadrat ini ada pada persamaan 3, maka masukkan persamaan 3 ya. Ini dimasukkan ya. Maka ini V0 ya. Yang ini V0 ya. Kemudian dimasukkan di sini V1 kuadrat yang ini ya. Nah, itu. Kemudian V2 ya. V2 adalah V0 kuadrat ditambah V1 kuadrat dikurangi 2V0 V1 cos theta 1. Bisa dipahami ya? Ini V0 kuadrat ini. Ini V1 kuadrat. Ini V2-nya di sini diganti. Persamaannya
menjadi V1 kuadrat ditambah ini V2 kuadrat diganti V0 kuadrat ditambah V1 kuadrat dikurangi 2V0 V1 cos theta 1. Ini V0 dikurangi V0 ya, itu sama dengan 0. Sehingga ya V1 kuadrat ditambah V1 kuadrat 2V1 kuadrat. Di sini ada 2 dibagi 2 adalah 1 ya. Ini 2V1 kuadrat sama dengan 2V0 V1 cos theta 1. Ini V1 kuadrat, ini V1, masih ada 2V1 ya. 2 dibagi 2 1, maka masih ada V1 sama dengan V0 cos theta 1. Kan itu ya. V1 sama dengan V0 cos theta 1. Ini kita sebut sebagai persamaan 4. Jadi dari kedua ini, dengan cara metode ini, kita gabungkan dengan hukum kekekalan energi kinetiknya. Kita lanjutkan. Data dalam soal kita ulangi lagi. M1 sama dengan M2 sama dengan M. V0 sama dengan 3 meter per sekon. V2 nya sama dengan 0. Atau pada B nya theta 1 30 derajat. Maka dari persamaan 4 tadi ketemunya V1 sama dengan V0 cos theta 1 ya. Theta 1 30 derajat, sehingga ya 3 ini V0 nya adalah 3 cos 30 menjadi 3/2 akar 3 meter per sekon. Jadi kecepatan V1 setelah tumbukan adalah 3/2 akar 3 meter per sekon. Ini sudah ketemu. Sekarang kita lanjutkan ya. Diagram setelah tumbukan itu ya. Pada diagramnya itu kan theta 1 pada M1, theta 2 pada M2. Jadi theta 1 ditambah theta 2 ketemunya 90 derajat. Sehingga theta 2 itu sama dengan T 90 derajat dikurangi 30 atau menjadi 60 derajat ya. Ini sudah ada 30 derajat. Pada grafik tadi, gambar tadi, theta 1 ditambah theta 2. Theta 1 di atas, theta 2 di bawah. Kalau dijumlahkan ketemunya 90 derajat. Maka dengan demikian 90 dikurangi 30 adalah 60 derajat. Persamaan 2 menjadi, ini persamaan 2 tadi ya. Maka V2 sin theta 2 ya, sama dengan V1 sin theta 1 ya. Maka sudah ketemu theta 2, V2 sin 60 ya, V1 nya 3/2 akar 3 sin 30. Ini setengah akar 3, ini adalah setengah ya. Maka V2 setengah akar 3 sama dengan 3/2 akar 3 dikalikan dengan setengah. Akar 3 dibagi akar 3 adalah 1 kan ya. Akar 3 dibagi akar 3 1. Ini setengah dibagi setengah juga 1. Maka ketemunya 3/2 meter per sekon. Jadi pada kecepatan setelah tumbukan untuk benda yang kedua ketemunya 3/2 meter per sekon. Jadi ini persamaan dari hasil gabungan pada hukum kekekalan energi dengan substitusinya. Maka ketemunya V1 adalah 3/2 akar 3. Kemudian persamaan 2 dari awal tadi, V2 sin theta 2 ini pada arah sumbu Y sama dengan V1 sin theta 1. Karena sudah ketemu 30 derajat, maka 90 dikurangi 30 adalah 60 derajat. Ya, maka ini hasilnya V2 sama dengan 3/2 meter per sekon. Kita cari tetanya lagi ya. Bandingkan persamaan 1
dan persamaan 2. Untuk mencari θ2, salah satunya adalah menggunakan bentuk dari perbandingan. Ini adalah V2 cos θ2 sama dengan V0 dikurangi V1 cos θ1 persamaan 1. Persamaan 2, V2 sin θ2 sama dengan V1 sin θ1 persamaan yang kedua. V1 pada persamaan 4 tadi sama dengan V0 cos θ1. Ya. Nah, kita mudah mengambil perbandingannya, maka V2 sin θ2 dibandingkan dengan V2 cos θ2, ya, atau sebaliknya ya boleh, ya. Sekarang kita ambil V2 sin θ2 yang ini dibanding dengan V2 cos θ2 yang ini, sama dengan ini V1 sin θ1 dibagi dengan V0 dikurangi V1 cos θ1. V1-nya adalah V0 cos θ1. Dimasukkan ke sini persamaannya, ya, sehingga V0, ya, ini V1-nya dimasukkan juga. Ini juga dimasukkan, ya, pada bagian atas dengan pada bagian bawah. V0 cos θ1, ya, sin θ1. V0 cos θ1 sin θ1 dibagi V0 dikurangi ini V0 cos θ1, ya, cos θ1. Nah, itu, ya. Ini adalah sin θ2 dibagi cos θ2 adalah tangen θ2. V2 dibagi V21. V0-nya dibagi V0 juga 1, ya. Maka V0 dibagi V01 menjadi dikalikan 1 dikurangi cos kuadrat θ1. Ini cos kuadrat θ1, ya. Maka dengan demikian V0 dibagi V01, sehingga dari trigonometrinya sin kuadrat θ2 ditambah cos kuadrat θ2 juga sama dengan 1. Maka kalau 1 dikurangi cos theta, cos kuadrat θ1 harus sama dengan sin kuadrat θ1. Nah itu, ya. Maka ini diganti menjadi sin kuadrat θ1. Persamaannya menjadi tangen θ2 cos θ1 sin θ1 dibagi dengan sin kuadrat θ1. Ini kalau dibagi masih ada cos θ1 dibagi sin θ1. Ini masih ada sin θ1. Maka persamaannya menjadi tangen θ2 sama dengan cos θ1 dibagi dengan sin θ1. Ini kotangen θ1. Kotangen θ1 sama dengan, ya, tangen θ2. Maka tangen θ2 sama dengan 1 per tangen θ1, ya. Maka dengan demikian dari permasalahan ini tangen θ2 juga sama dengan tadi sudah diketemukan, ya, pada pencarian V1 dan V2, maka tangen θ2 sama dengan tangen 90 derajat dikurangi θ1, ya. Ini kita ingin membuktikan bahwa 90 dikurangi tangen θ1, maka θ2 sama dengan 90 dikurangi θ1. Jadi inilah yang kita inginkan. Sebenarnya gambar tadi, ya, di awal itu sudah bisa ketemukan. Sudut θ1 90, maka sama saja 90 dikurangi θ1. Inilah caranya kita membuktikan untuk mencari θ2, ya. Inilah keseluruhan soal yang dapat kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Semoga kesimpulan-kesimpulan kita dapatkan semuanya dan mempermudah mengerjakan soal-soal yang terjadi pada permasalahan tumbukan linier, momentum, dan pusat massa. Selalu semangat belajar. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.